Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha? Untuk pembelajaran kali ini adalah tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Tidak lupa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita memasuki muatan PPKN. Ingat kembali sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mari kita lihat contoh gambar di bawah ini. Anak-anak bermain bersama, kemudian salah satu temanmu ada yang terjatuh. Apa sikapmu? Sebaiknya kita tentunya menolongnya. Nah, pada contoh tersebut kalian sudah termaksud mengamalkan sila ketiga Pancasila. Contoh yang lain, pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah, yaitu adalah bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa, menyaksikan tarian Indonesia, menggunakan produk dalam negeri. Artinya kalian menggunakan produk-produk yang dibuat oleh negara Indonesia. Kalian juga dapat menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Contohnya adalah yang pertama, menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dengan belajar dengan giat. Yang kedua, bersama-sama membersihkan kelas sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tidak memilih-milih teman di kelas. Sekarang kita memasuki muatan bahasa Indonesia. Membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Ayo ingat kembali kalimat perintah yang sering diucapkan di sekolah, agar kegiatan sekolah berlangsung tertib. Contohnya, mari kita perhatikan gambar. Tentunya ibu guru seringkan mengucapkan berdoalah sebelum belajar. Nah, ibu guru memerintah anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Kemudian, bersihkanlah ruangan kelas. Anak-anak, kemarin kita sudah mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun virtual di rumah, tetap semangat ya nak. Masih di tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 6. Selanjutnya pelajaran pertama PPKN menyebutkan pengamalan sila keempat di sekolah. Nah anak-anak, kalian tentu sudah tahu bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah anak-anak, perhatikan contoh. Nih ada contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Yang pertama, bermusyawarah saat berdiskusi. Anak-anak, sebaiknya kita bermusyawarah dalam diskusi untuk mendapat hasil keputusan bersama. Kedua, memilih ketua kelas. Nah, memilih ketua kelas hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi ketua kelas. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat ketika musyawarah. Anak-anak, ketika bermusyawarah sebaiknya kita menghargai atau menghormati perbedaan dalam musyawarah. Selanjutnya menyebutkan pengamalan sila kelima di sekolah.
Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tahu ya bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang pertama, pengamalan sila kelima di sekolah. Melaksanakan piket di kelas. Nah, anak-anak, hendaknya kalian melaksanakan piket di kelas sesuai jadwal yang telah dibuat. Yang kedua, bersikap adil kepada sesama teman walaupun ada kekurangan. Contoh di sini bersikap adilnya yaitu kalian tidak boleh mengejek teman yang ada kekurangannya, saling menghargai. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan sesama teman. Nah, anak-anak, sebaiknya dalam bermain kalian tidak boleh membeda-bedakan sesama teman. Harus saling menghargai, menghormati walaupun berbeda agama, suku, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, selanjutnya pelajaran matematika. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan. Nah, anak-anak, di sini ada langkah-langkah menyelesaikan soal pengurangan sama seperti soal penjumlahan. Yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, setelah itu tulis kalimat matematika yang sesuai dengan soal. Dan yang ketiga, kerjakan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikut. Ada contoh soal cerita. Santi memiliki buku cerita sebanyak 174. Santi memberikan buku ceritanya kepada Ani 35 buku. Sisa buku cerita yang dimiliki Santi adalah kalimat matematikanya adalah 174 diambil atau dikurang 35 sama dengan dikerjakan cara bersusun pendek. Kita tulis 174 diambil 35. Cara pengerjaannya yaitu kerjakan dulu angka satuan yang di belakang. Ada angka 4. 4 diambil 5. Tidak bisa. Kita pinjam di sebelahnya menjadi angka puluhan yaitu 14. 14 diambil 5. Sisanya 9 ditulis di bawahnya 9. Nah, karena sudah dipinjam 7 menjadi sisanya 6 diambil 3. Kita tulis 3. Ditulis di bawahnya 3, 1, tulis di angka bawahnya 1, hasilnya 139. Jadi sisa buku cerita yang dimiliki Santi adalah 139. Paham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia. Makna kalimat perintah dalam lagu. Di sini ada lirik lagu berjudul Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Dengarkan ya anak-anak. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar, nah penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, anak-anak, yang termasuk kalimat perintah pada lagu tersebut adalah ada kata rajinlah selalu, tentu kau dapat. Makna di sini, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan meraih cita-cita dengan mudah. Yang kedua, ada kata hormati gurumu, sayangi teman. Makna di sini, jika kamu hormat, baik dan sopan kepada semua orang, pasti akan disayang teman. Anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga kalian memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.